Masuk akal jika Simon sudah sangat tua dan memiliki banyak uang untuk dibelanjakan. Dia telah makan, melihat, bermain, dan menangani segala sesuatu di dunia. Belum lagi si rubah tua yang sudah lama mengetahui apa artinya acuh tak acuh terhadap emosi dan amarah. Keadaan menyeringai bahkan saat berjalan benar-benar tidak dapat diprediksi. Bahkan anggota langsung keluarga Rothschild pun sedikit bingung. Mereka tidak tahu kalau lelaki tua itu sudah sangat bahagia kemarin. Kenapa dia masih bersemangat hari ini? Dia tampak lebih bersemangat dari kemarin. Hal baik apa yang telah terjadi? Ketika Jack melihat lelaki tua itu tersenyum seperti bunga, dia merasa semakin panik. Dia berpikir dalam hati, mungkinkah ini menjadi terobosan lain bagi orang tua itu? Kalau tidak, kenapa dia begitu bersemangat? Saat ini, Simon sedang berpikir dalam hatinya. Sudah bersemangat, kartu grafis sudah selesai, pusat data juga sudah selesai, dan yang tersisa adalah migrasi data model AI dan penerapan lokalnya di Eropa Utara. Karena migrasi data tidak lagi memerlukan bantuan eksternal. Bagi Simon, itu ide yang bagus untuk saat ini. Semua sudah siap kecuali kesempatan. Sebelum masuk, dia sudah berkomunikasi dengan ketua tim AI. Saat 40,000 kartu grafis akan dipasang dan pusat data Microsoft akan dikosongkan. Kemungkinan penyelesaian masalah dalam waktu 1 bulan telah melonjak dari hampir 0 pada awalnya. Hampir 100%. Ini juga menunjukkan bahwa hanya tersisa kurang dari 1 bulan antara dia dan setengah pil. Dengan wajah berseri-seri dan hati yang bersemangat, Simon duduk di kursi utama ruang konferensi di bawah perhatian semua orang. Kemudian, dia melihat setidaknya 2 hingga 300 orang di setiap lantai di sekitarnya dan berkata sambil tersenyum, "Semuanya, silakan duduk." Lalu semua orang duduk satu demi satu. Simon memandang semua orang sambil tersenyum dan berkata, "Ini pertama kalinya begitu banyak orang datang ke ruang konferensi di rumah. Aku melihat banyak orang tidak memiliki kursi formal. Kita seharusnya memanggil semua orang ke pertemuan kelompok sehingga semua orang bisa merasa lebih nyaman. Tapi aku belum pernah ke grup itu dalam beberapa hari terakhir. Jadi aku hanya bisa mengundang semua orang ke sini. Ini benar-benar sedikit lalai dan membuat semua orang merasa bersalah. Aku harap semuanya tidak keberatan." "Tidak. Tidak, tidak." Sekelompok pejabat sampingan dan anggota keluarga buru-buru melambaikan tangan. Semuanya dengan wajah rendah hati, tidak berani menunjukkan ekspresi lain sama sekali. Bahkan tidak sedikit pun rasa lelah. Mereka juga tidak menyangka bahwa Simon, yang selama ini bersikap sangat dingin terhadap mereka, tiba-tiba menjadi begitu rendah hati dan bahkan sedikit penyayang. Simon berkata sambil tersenyum, "Aku telah memanggil semua orang di sini hari ini untuk mengumumkan beberapa hal. Hal pertama adalah keluarga Rothschild telah memutuskan untuk memberikan lebih banyak peluang dan manfaat bagi semua orang di masa depan. Untuk keluarga agunan yang setia pada keluarga Rothschild, penghasilan setiap orang pasti akan meningkat pesat di masa depan." Ketika semua orang mendengar ini, mereka tiba-tiba menjadi bersemangat. Dan semua orang mau tidak mau bersorak dan bertepuk tangan. Tidak ada yang menyangka kalau lelaki tua itu akan menjadi begitu sakti dan langsung ingin menambah penghasilannya begitu dia buka mulut. Melihat betapa bersemangatnya semua orang, Simon mengulurkan tangannya sambil tersenyum untuk memberi isyarat agar semua orang diam, lalu berkata, "Meskipun kalian adalah keluarga jaminan dari keluarga Rothschild, kalian semua memiliki ikatan keluarga dan ikatan darah yang tidak terpisahkan dengan keluarga Rothschild. Hubungan ini memungkinkan kalian menghasilkan lebih banyak uang. Itu juga merupakan tanggung jawab dan kewajibanku yang tidak dapat disangkal sebagai kepala keluarga Rothschild." Dalam sekejap, tepuk tangan meriah kembali terdengar.
Simon sekali lagi memberi isyarat kepada semua orang untuk berhenti bertepuk tangan dan melanjutkan. Di masa depan, aku akan mendirikan kantor penghubung klan di keluarga. Dan putra sulungku Jack akan menjadi kepala kantor ini. Di masa depan, semua anggota keluarga agunan jika membutuhkan bantuan dari keluarga Rothschild. Atau jika kalian memiliki pendapat atau ide tentang proyek kerjasama, kalian bisa datang ke kantor penghubung klan ini untuk berkomunikasi secara langsung. Ketika anggota keluarga agunan mendengar ini, mereka seperti di awan 9. Ini pasti pertama kalinya orang-orang ini mendengar istilah kantor penghubung klan. Namun, dari namanya juga dapat diketahui bahwa kantor ini dirancang untuk mempererat hubungan antar anggota klan. Di masa lalu, mereka pada dasarnya tidak memiliki kesempatan untuk menghadapi anggota inti keluarga Rothschild. Jika anggota inti keluarga Rothschild adalah perusahaan pengembang real estate, sebagian besar keluarga agunan hanyalah subkontraktor kecil. Beberapa keluarga mungkin bertanggung jawab menyediakan kotak makan siang dan makanan cepat saji untuk seluruh lokasi konstruksi. Dan beberapa keluarga mungkin bertanggung jawab membuang limbah konstruksi di lokasi konstruksi. Dan beberapa keluarga bertanggung jawab untuk memasang dempul di semua ruangan. Namun mereka tidak akan menyerahkan tugas yang lebih besar seperti mesin konstruksi dan beton komersial serta batangan baja kepada mereka. Oleh karena itu, status keluarga agunan tersebut di mata keluarga majikan sebenarnya sangat rendah. Bahkan lebih buruk dari budak rumah tangga. Simon tiba-tiba menaruh perhatian besar pada mereka sekarang, yang langsung memberi mereka rasa memiliki yang kuat. Membuat mereka merasa bersyukur kepada keluarga Rothschild seperti seorang punggawa raja. Dulu, Simon sangat meremehkan kerabatnya ini. Dan tujuannya selalu membatasi perkembangan kerabat ini untuk mencegah mereka melakukan kejahatan yang sama. Atau bergabung dengan salah satu putranya untuk melawannya. Namun kali ini, pandangannya terhadap masalah tersebut telah mengalami perubahan yang mengejutkan dari sebelumnya. Dia ingin memahami satu hal. Yang benar-benar dia pedulikan sekarang bukan lagi masa depan keluarga Rothschild, tapi masa depannya sendiri. Seiring bertambahnya usia Simon dan tidak mau menyerahkan posisi kepala keluarga kepada putranya. Hal ini pasti akan menimbulkan ketidakpuasan putranya. Di masa depan, salah satu putranya mungkin ingin menggulingkan atau mengecualikannya. Jadi sekarang dia akan bertanya pada orang-orang ini dulu. Keluarga agunan menunjukkan niat baik kepada mereka dan mengalihkan sebagian kepentingannya dengan imbalan dukungan mutlak mereka. Membuat masa depan lebih aman. Segera, dia berdiri di tengah tepuk tangan penonton dan berkata dengan semangat tinggi. Mulai hari ini, kalian akan mengingatnya selama kalian berdiri teguh bersama keluarga Rothschild. Keluarga Rothschild tidak akan pernah membuat kalian menderita. Jangankan dibuli, karena kita satu keluarga. Gelombang tepuk tangan yang panas hampir menjungkir balikan ruang konferensi. Kali ini, Simon tidak menyela tepuk tangan itu, tapi memandangnya dengan senyuman dan ekspresi tenang. Melihat semua orang bersemangat dan spontan bertepuk tangan tanpa henti membuatnya sangat puas. Tepuk tangan berlangsung selama 5 menit yang mencengangkan. 5 menit kemudian, saat tepuk tangan penonton berangsur-angsur berkurang, tiba-tiba terdengar tangisan seorang wanita. "Tuan, Anda harus membuat keputusan untuk saya." Simon mengikuti suara itu dan berada di antara orang banyak. Seorang wanita berusia sekitar 60 tahun menangis di antara orang-orang yang bersemangat. Simon, yang ingin memenangkan hati keluarga sampingan, tiba-tiba menjadi tertarik. Dia segera berdiri, menunjuk wanita itu, dan berkata dengan penuh perhatian, "Untuk apa aku mengambil keputusan? Jangan khawatir, aku di sini, semuanya akan terselesaikan." Melihat ini, semua orang berhenti bertepuk tangan dan bersorak, dan mata mereka beralih antara Simon dan wanita itu.
Wanita itu menangis dan berkata, "Suami dan anak saya sudah lama hilang. Saya menghabiskan banyak uang, mengundang banyak orang, dan mencari di banyak tempat. Tapi saya tidak dapat menemukannya. Sekarang saya tidak tahu apa mereka hidup atau mati. Tolong bantu saya menemukannya." Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.